Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pada hari ini, lebih baik kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk berbicara. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada kita berdoa terlebih dahulu. Pertama, boleh. Berdoa sesat. Alhamdulillah. Oke, doa sudah. Kita maaf saya untuk kehadiran hari ini. Insyaallah hadir semua ya. Oke, saya absen dulu. Delima Maulani hadir. Oke. Hasanah Sahula hadir. Muhammad Akbar hadir. Nur Faliza hadir. Wafik Aziza hadir. Alhamdulillah. Oke, kalau ada kawan yang sakit silakan dirusuk dan doakan semoga teman Anda lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Baik anak-anak sekalian, hari ini sengaja kita bertemu di pertemuan yang kesekian. Insyaallah hari ini temanya berkenaan tentang pernikahan. Nah, jadi di dalam pernikahan ini yang akan kita pelajari pertama materi tentang pernikahan. Kemudian hukum pernikahan, kemudian talak, kemudian iddah, kemudian rujuk, Dan ini merupakan materi yang sangat urgent. Kenapa sangat urgent? Karena nanti Anda ketika udah masuk usia dewasa, Anda disunahkan bahkan kemungkinan diwajibkan untuk menikah, mencari pasangan hidup. Apa gunanya kalau sudah ada pasangan hidup, rezeki lancar, keturunan ada, hidup bahagia, ada tempat curhat, ada tempat saling berbagi, ada tempat saling tolong menolong, yang kurang bisa melengkapi, Nah, jadi menikah itu harus menikah. Pak, gimana kalau nggak nikah kemudian sudah meninggal? Ya insya Allah kalau dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi iman, Allah siapkan jodohnya di surga. Tapi nikah dulu ya, nikah dulu. Oke. Yang pertama, hari ini kita akan bahas dulu masalah teori pernikahan, materi pernikahan. Saya siapkan video, silakan Anda simak, nanti saya jelasin, nanti saya jelasin. Ini sekilas saja pembukaan. Nah, tujuannya kita mempelajari pernikahan ini, pertama, Anda bisa menjelaskan, dasar-dasar syariat Islam di bab pernikahan. Kemudian dalil-dalil yang mendukung tentang pernikahan, Kemudian Anda bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pelaksanaan pernikahan, Nah, kemudian Anda bisa menganalisis pelaksanaan pernikahan. Dan nanti insya Allah selesai saya jelasin, kemudian selesai diskusi, ada game sebentar, kemudian kita praktek pernikahan, Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Oke, yang pertama saya tampilkan dulu video tentang bab pernikahan. Kalau disimak, nampak yang belakang? Semua orang bahwa sukses atau kemenangan manusia akan hidup dalam sebuah alam yang dunia dan akhirat. Kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Bagaikan buat bahwa yang tidak akan bermakna. Sukses atau kemenangan dalam sebuah yang melainkan sebuah pencapaian yang perlu perencanaan yang matang. Sukses berarti kita telah berpindah dari menjauhi Allah menjadi dekat dengan Allah, berpindah dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan, berpindah dari akhlak sayyi'ah menjadi akhlak mahmudah, berpindah dari malas beribadah menjadi giat beribadah, dan lain sebagainya. Sukses dalam berkeluarga adalah rumah tangga yang memiliki ketentraman jiwa, mawaddah atau rasa cinta, dan rahmah atau kasih sayang. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan, sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu berpasang pasangan agar kita semua senantiasa mengingat kebesaran Allah. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang
sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan bagaimana yang termaktub dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Ayat tersebut menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup agar tidak khawatir karena belum cukup biaya. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup rumah tangga. Bahkan Rasulullah juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia. Beberapa tujuan pernikahan antara lain sebagai berikut. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, orang yang menikah bertujuan untuk membentengi akhlak. Yang keempat, pernikahan juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang solid-solihah. Serta yang keenam, orang yang menikah bertujuan untuk menegakkan rumah tangga yang Islam. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, penghormatan, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih telah sepakat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, kesiapan fisik, kesiapan mental ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh. Adapun yang termasuk rukun pernikahan menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut. Pertama, ada calon suami. Yang kedua, ada calon istri. Yang ketiga, wali, yakni bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat. Yang keempat, dua orang saksi, serta yang kelima, ijab dan kabul. Nikah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan hadis memiliki hikmah yang sangat besar, diantaranya sebagai berikut. Pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupan. Serta yang kelima, terjalinnya silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan keluarga besar pihak istri. Perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Yang kedua, memelihara keturunan dan memperbanyak umat. Yang ketiga, mencegah masyarakat dari dekadensi moral dan penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan berbagai pasangan. Yang keempat, melahirkan ketenangan jiwa dalam meniti jalan takwa. Serta yang kelima, memperkokoh dan memperluas persaudaraan. Oke, setelah disimak ya video tadi sebentar mengenai pernikahan. Oke, saya jelaskan sebentar. Nanti sudah ini kita buka diskusi ya. Yang pertama, menikah itu secara bahasa artinya bersatu. Ya. Secara istilah, sebuah akad
yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yang hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ya. Jadi kalau dulu sebelum menikah itu belum halal, sudah menikah jadi halal, ya. Jadi sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga dan mendapatkan keturunan. Ya. Nah, menikah ini adalah pintu untuk nasab. Jadi anak nasab itu lahir karena pernikahan. Pak, gimana kalau lahirnya di luar nikah? Gak jadi anak nasab, ya? Jadi anak nasab. Jadi nikah ini adalah nasab untuk keturunan. Oke. Apa tujuannya? Tujuan menikah satu ibadah, ya, ibadah ya. Nah, jadi niatnya memang untuk mencapai dari Allah, untuk mencari pahala, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nanti insya Allah sama-sama masuk surga. Ibadah. Kedua, untuk apa? Mencari rezeki. Ya, nama nikah orang itu dibukakan oleh Allah untuk rezeki, dimudahkan pekerjaannya. Kalau orang menikah, hujan itu masih kiri biasanya. Tapi sudah menikah, laki-laki dapat pekerjaan, dapat rumah, dapat keturunan, bisa beli kendaraan dan sebagainya. Ya. Terus apalagi yang ketika pernikahan, kebahagiaan. Ya, kalau nggak bahagia gimana? Kalau menikah nggak bahagia, Anda menikah dengan seorang raja, tapi Anda dikurung dalam istana bertahun-tahun sampai dengan nenek, tangguh. Ya, itu pernikahan kebahagiaan. Kebahagiaan itu mana? Ya, saling berkomunikasi, saling berbagi, saling saling membantu, saling meringankan, saling memberdayakan. Jadi suami bisa memberdayakan istri, istri itu bisa memberdayakan suami. Pak, gimana kalau istri nggak kerja, bisa bantu suami? Ya, istri bisa bantu dengan doa dan sholat supaya rezeki suaminya lancar. Oke ya, lanjut ya. Kemudian nikah ini diperoleh apa? Keturunan. Keturunan dari pernikahan ini dapat anak, dapat keturunan secara nasab. Kemudian kita didik, kita besarkan, kemudian sudah dewasa dia menikah hidup. Nah, ini merupakan kewajiban dari orang tua untuk menikah. Ya. Ada nggak hukum nikah? Ada. Hukum nikah bisa jadi haram, bisa jadi halal, ya, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh. Jadi kondisinya kondisional. Ya. Kapan bisa disebut haram? Ketika pernikahan itu hanya mementingkan salah satu pihak atau menyakiti pihak yang lain. Jadi yang istri sering dimarahin atau diampar atau diberikan sesuatu yang bisa menyakiti secara psikis. Tidak boleh. Ya, ya. Boleh. Atau Anda kurang ke istri, bertahun-tahun nggak boleh komunikasi dengan orang lain. Ya. Nah, pernikahan wajib ketika Anda sudah masuk usia, kemudian sudah mampu untuk memberikan nafkah, kemudian secara biologis nafsu seksual itu sudah memuncak, maka solusinya adalah menikah. Nah, dengan menikah ini Anda menjaga kita sebagai manusia. Paham ya? Pak, boleh nggak nikahnya di usia 25 tahun? Baru usia 25 tahun. Boleh nggak Pak di atas 30 tahun? Usahakan ya. Usahakan. Tapi jodoh itu susah-susah gampang. Nggak semudah kembali telapak tangan. Kita suka dia nggak mau. Dia mau dengan kita nggak suka gitu kan. Baik dalam pernikahan itu ada namanya mahabbah, saling cinta. Kemudian sakinah. Kemudian mawaddah dan warahmah. Ya, kalau nggak cinta, siapa yang mau dengan seseorang yang dicintai? Ya, harus tumbuh dulu rasa suka. Sakinah itu samaan. Kalau ada dia juga kenal. Mawaddah juga begitu. Batin itu rasulmu, kalau negatif rasa kehilangan. Nanti kalau udah pernikahan usia 20 tahun pernikahan, 30 tahun pernikahan, udah besar, hitung ya. Itu baru tumbuh apa namanya rahmanya dalam kasih sayang. Paham ya? Oke. Saya bacakan dulu surah yang berkenaan tentang larangan orang Islam itu untuk menikahi orang yang musyrik, kemudian orang yang berbuat zina. Oke, surahnya surah An-Nur
ayatnya sebentar. Ayatnya ayat 3. Az-zani la yankihuha illa zaniyatan. Ya. Jadi dilarang menikahi perempuan yang berzina atau musyrikah atau yang musyrik, ya. Wazaniyatu la yankihuha, atau menikahi perempuan tukang zina illa zanin atau musyrik, ya. Jadi jodohnya itu kecuali, ya, jodohnya orang yang musyrik dengan berzina itu sama-sama tukang zina dan sama-sama orang musyrik. Wa harrama dzalika 'alal mu'minin, dan Allah haramkan orang mukmin yang beriman itu menikahi orang musyrik dan orang berzina. Paham, ya? Nih, tegas, ya. Oke. Nah, kemudian dalam pernikahan itu mau ada resepsi boleh, mau sekedar akad nikah boleh. Nah, tapi yang lebih khususnya adalah ketika menikah ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan. Kemudian ada mahar. Tahu mahar? Apa mahar? Ya, pemberian dari pihak laki-laki yang merupakan hak dari perempuan. Boleh berupa emas? Boleh. Boleh Ferrari? Boleh. Boleh nggak Pak? Kita sajadah? Boleh. Tergantung permintaan dari sang istri. Di sini perempuan diberikan hak untuk meminta mahar. Jangan kamu minta pesawat terbang. Ya, kata Rasul yang paling terbaik, paling utama wanita itu adalah maharnya yang mudah, yang ringan. Bukan berarti yang mudah ringan itu murahan, enggak. Ya, tapi itu memudahkan kalau suaminya untuk menyiapkan mahar. Pak, boleh nggak maharnya itu apa? Boleh. Bisa nggak Pak utang maharnya? Bisa? Bisa ya? Mau diutangin? Ya, kalau bisa bayar cash, ya. Kemudian ada wali orang tua. Kalau nggak ada orang tua boleh saudara, wali, ya. Kalau tidak ada saudara boleh mama. Nggak ada mama boleh nggak? Kalau nggak ada sama sekali semuanya baru kembali kepada bulu atau T3N. Tahu A, ya? Oke. Pak, gimana kalau lahirnya itu anaknya dari luar pernikahan? Ya, artinya dia lahir sebelum pernikahan. Yang saya bilang tadi anak di luar nasab. Ya, kembalinya ke wali hakim, penghulu, ya. Jadi anak-anak yang lahir di luar nikah itu yang pertama putus nasab. Ya, rasanya sudah pernah saya jelasin, ya. Satu, putus nasab, ya. Dua, tidak dapat ahli waris, tidak dapat harta waris. Halo, tolong disimak, lihat ini, ya. Ini anak yang lahir di luar nikah, satu putus nasab, dua tidak dapat ahli waris, tidak dapat waris. Kemudian tidak dapat nafkah, tidak dapat nafkah, nah, dari ayahnya. Hati-hati, ya. Dan jangan lakukan ini, ya. Terus yang keempat, tidak bisa dinasabkan. Jadi nanti kalau di dalam kakaknya nggak bisa masukkan binti atau binnya dia. Jadi sayang kan? Ya lebih baik menikah supaya keturunan kita terdaftar di nasab. Itu untuk menjaga kesucian manusia. Oke, paham nggak, ya? Jelas, ya? Oke. Pak, boleh nggak Pak kita talak istri? Hukumnya ya boleh saja, tapi dibenci oleh Allah. Tapi usahakan jangan sampai pernah bercerai atau berpisah. Karena apa? Efeknya luar biasa. Ya baik kepada sang istri, suami maupun anak, terkhusus anak secara psikologi, ya. Anak-anak yang hasil perceraian biasanya broken, ya, punya jiwa yang tidak stabil. Dia mencari sosok mana ayah, mana ibu, ya. Ujung-ujungnya nanti cari di sekolah. Gimana caranya? Buat masalah. Biar gurunya perhatian. Ini paham, ya? Paham, ya? Nah, kemudian kalau misalkan sudah talak 1, 2 boleh rujuk. Talak 3 rujuknya menikah dulu dengan orang lain baru bisa rujuk dengan suami yang pertama. Paham, ya? Rujuk itu kembali kan? Ya? Atau gini Pak, gimana Pak kalau misalkan istri ditinggal, suaminya meninggal? Nah itu punya masa iddah, masa tunggu nanti. Masa tunggu, iddah itu masa tunggu. Berapa tunggunya? 3 kali suci. Nah 3 kali suci bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Kalau iddahnya belum habis, nggak boleh nikah. Yang cerai juga sama. Nah laki-laki nggak punya iddah, laki-laki nggak punya iddah. Perempuan yang harus kena iddah.
Kenapa begitu? Gini, kenapa harus 3 kali suci? Ya, karena si perempuan itu dengan suami pertama masih menerima gen, masih ada gen bawaan lagi terlama. Nah, kalau membersihkannya dengan apa? Dengan mensucikan 3 kali. Artinya 3 kali datang bulan, 3 kali mandi jin. Nah, itu gen yang dari suami pertama akan hilang. Jelas ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Angkat tangan. Ya. Ya. Makanya hukum nikah itu jadi dibenci oleh Allah karena memang waktu kita berjodoh itu Allah yang nentuin. Yang jodoh kita itu setelah akan nikah, itu jodoh kita yang sesungguhnya. Nah, nanti kan itu bercerai, kenapa ditalak 3 itu harus apa namanya, si perempuan itu nikah dengan orang lain? Nah, kalau bahasa kasarnya, rasain lo dulu gue temuin dengan jodoh lo, sekarang lo pisah, ya. Jadi cerai itu jangan dianggap bahan mainan, jangan dianggap enteng-entengan, ya. Oke, kalau istrinya sudah menikah orang lain, kira-kira bisa nggak dengan suami keduanya? Belum tentu. Maka laki pertama harus menunggu. Ya, kalau nanti sampai itu, dan kemungkinannya nggak bisa balik. Makanya cerai itu nggak boleh. Ya, banyak akan negatif yang dampak positif. Ada nggak dampak positif dari cerai? Nggak ada, ya. Ya, lebih baik jangan bercerai. Ada yang akan cerai. Oke, silakan. Saya di luar. Siapa yang mau nanya? Ya. Oke, ya, ini pertanyaannya. Pak, gimana kalau rumah tangganya dicampuri oleh mertua atau orang tua? Ya, lebih baik setelah selesai akad nikah, Anda dengan pasangan Anda mandiri, kontrak pisah pokoknya bisa dari orang tua. Kenapa? Nanti ada beberapa hal kebiasaan kita, entah kita bangun siang, entah kita malas. Kalau tinggal di tempat mertua indah itu kan banyak ocehan. Nah, lebih menjaga. Makanya ada pepatah, kalau dekat itu mampu. Ya, mampu busuk. Kalau jauh itu mampu wangi. Lebih baik kita berkomunikasinya seminggu sekali, sebulan sekali, silaturahmi dengan orang tua. Kalau orang tua itu sudah ikut campur, maaf nak ya. Anda tinggal di tempat mertua laki-laki, pasti ibu mertua Anda akan bela suaminya. Atau sebaliknya, sedikit tinggal di tempat mertuanya, sama mertua lagi. Subhanallah. Amin. Kita tunggu tanggal undangannya ya. Aduh, benar saya gitu ya. Kalau di sana, maka mertua si Rizky akan bela perempuannya. Ya, paham nak ya? Jadi dominan seperti itu. Lebih baik akan mandiri, rumah sendiri, berusaha untuk apa namanya, cara beli beras, cara memenuhi kebutuhan rumah tangga ya. Anda kan sudah punya anak juga, urus sendiri, didik sendiri. Kalau anak dididik oleh nenek atau kakek itu manja, ya, jadinya manja. Tapi kalau anak dididik oleh orang tua dewasa, ya, jadi usahakan untuk mandiri. Oke, silakan. Yang lain? Kita diskusi. Ayo. Ada pertanyaan? Yang perempuan? Uci? Nggak ada. Yang laki-laki nggak ada? Nggak ada? Cukup? Pak, boleh nggak Pak poligami? Ki, boleh nggak poligami? Jawab Ki. Boleh. Siapa yang setuju poligami? Angkat tangan. Ya. Opsinya dua, pilihannya dua. Rasul itu kasih contoh dua. Halo, simak. Rasul itu opsinya kasih dua ya. Yang pertama Rasul kasih contoh poliandri. Jadi selama dengan Khadijah, Rasul nggak boleh menikah dengan Siti Khadijah dapat anak 6, walaupun yang laki-laki meninggal, yang cuma 2 perempuan. Selesai meninggal Khadijah, hijrah ke Madinah, baru Rasul itu kasih opsi untuk poligami. Poligami itu nggak banyak, 11, tapi kita secara Qurannya cuma boleh 4. Ya, itu sudah paling sedikit nah di kalangan orang-orang Arab. Sebelum Rasul, orang-orang Arab 40-50 istri yang ada dulu. Iya, itu namanya dia ya. Ketika Rasul datang, makanya 40-50 nggak boleh. Rasul kasih contoh 11.
An-Nisa ayat 1 sampai dengan 5 itu Allah kasih batasan 4 bolehnya. 2 pun sulit, yang 1 pun sulit. Karena apa? Dibentuk untuk berlaku adil. Bisa nggak laki-laki adil? Nggak bisa. Bisa berkait lagi ke saya? Nggak bisa. Oke ya, paham ya? Oke. Sudah? Dasar diskusi kita ada game sedikit. Ini saya kasih. Ini pegang. Oke. Oke, caranya gini, yang buka kertas ya, yang dapat tulisan banyak itu dibaca, nanti yang jawab yang dapat tulisan pendek, ya, jadi jawabannya ya. Oke, kita coba dulu. Suci dapat yang pendek, panjang, baca. Nah, siap-siap dengerin Suci ngomong, jawabannya ada di pendek, ya. Ketika orang yang telah mampu atau sanggup menikah, bila tidak nikah, khawatir dia akan terjerumus dalam penghinaan. Oke, siapa yang dapat jawaban itu? Ulang sih. Untuk menikah orang yang telah mampu atau sanggup menikah, bila tidak nikah, khawatir dia akan terjerumus ke dalam penghinaan. Ya, maka hukum pernikahan kalau orang takut dalam perzinahan, maka hukum nikahnya adalah apa yang di sini? Bila tidak menikah, khawatir Bila dia tidak menikah. akan terjerumus ke penghinaan. Nah, terjadi perzinahan, maka hukum nikahnya adalah tegak berdiri. Nah, hukumnya adalah wah. Lanjut. Oke, mana lagi yang banyak? Yang paling banyak mana? Ah, cek. Kalau masih mah. Yang pendek nanti tegak ya. Oke, yuk. Saya dapat pernikahan dan hal talak. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan salah tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jawabannya adalah ada nggak yang belum talak? Bercerai lah. Yang pendek. Oh, banyak. Ada? Apa jawabannya? Ada yang talak? Atau istri bukan? Ada. Udah lah. Oke, lanjut nih. Yang panjang. Berarti dalam menurut hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang kedua, izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali izin suami. Tiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah SAW tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Empat, mendapatkan pelayanan dari istrinya. Lima, kebaikan yang diberikannya. Istri harus menjauh di atas pemberian suaminya. Oke, jawabannya adalah hak suami. Oke, dua lagi sama. Oke. Mantan yang kuat atau ucapan warisan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Ulangi. Akad yang kuat atau ucapan warisan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Oke, dari pernikahan. Oke, siapa nih? Ini ya. Saya lihat tadi. Jadi pernikahan itu sebuah akad kesatuan ikatan yang suci ya, perjanjian yang suci. Saksinya ada wali, ada manusia di sekitarnya, maka Allah pun jadi saksi ketika kita menikah. Oke, satu lagi. Oke. Hukum ketiga, orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan
keraguan atau niat buruk lagi? Ya, jawabannya adalah A. Mana yang A? Oh, sudah ya? Habis ya? Oke, itu sederhana saja sebagai pemahaman Anda. Nah, oke, berikutnya kita akan melaksanakan praktek pernikahan. Kita di masjid, selesai itu kita evaluasi 2 soal saja ya. Namun pernikahan juga kita praktekkan pernikahan. Oh, yang mana yang jadi mempelai laki-laki? Angkat tangan. Tuh, udah perempuan? Udah siap ya? Udah siap aja berarti. Asik. Oke, mana ada yang pakai pinnya? Pemulu. Oke, sudah hadir pemulu. Kemudian saksi. Saksi 1, 2. Wali mana wali? Undangan mana undangannya? Undangan kalau ya? Iya. Oke, silakan kita ke masjid. Itu di pos dulu. Hari ini melanjutkan materi yang pemaparan yang kemarin. Jadi kita hari ini akan berlatih peran bagaimana prosesi akad pernikahan. Ya, prosesi akad pernikahan. Sudah ada MC, sudah ada penghulu, sudah ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, mempelai ustaz. Kemudian saksinya mana? Tolong saksi ke depan. Saksi di situ. Saksi 1 dan 2 ya. Nanti tadi ini dibuka dikasih sama penghulu. Ya, silakan dulu di sini saksi. Oke. Saksi tujuannya cek emas tadi harus tidak? Mempelai perempuan kan? Nah, situ ya. Untuk yang ini ya kan? Oke, siap. Kita mulai Pak ya. Mana yang sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama. Buka dulu. Baiklah, sebentar lagi kita akan memulai ijab kabul pada hari ini. Apakah saudara itu siap? Siap ya? Oke, kita mulai hari ini. Tangannya Pak. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau bin Argandi dengan putri saya, Nene bin Siregar, dengan mas kawin seperangkat suku. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau bin Argandi dengan putriku Nene bin Siregar dengan mas kawin 1 suku emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nene binti Siregar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana Pak saksi sah? حمدا يوافي نعمك بمثيلا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم امن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ
hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah. Baca sikut taklid boleh. Lanjut. Nah, kok lamun ya maksudnya? Sikut taklid aja langsung. Demikianlah dari acara hijab kabul saudari Mele dan saudari Iko telah berjalan dengan lancar. Semoga pernikahan keduanya lanjut sampai akhir hayat, serta segera diberikan keturunan yang soleh dan saleh. Amin. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama dengan lancar. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalillah. Kami selaku pembawa acara akan nikah ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saat menghadiri acara ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Oke, alhamdulillah. Langsung kan bukan mereka nikah. Nikah ini. Jadi sudah nikah dipraktekkan. Ini taman sekolah. Oke, kita ya. Udah nikah udah selesai. Sudah ada nikahnya, ada yang nikahnya, ada maharnya. Nah, biasanya kalau sudah selesai nikah, habis itu taklid, kemudian salam-salaman, itu kita nggak usah lah ya. Untuk di materi kita hari ini, saya kita praktek ini, saya ada evaluasi 5 soal, ya saya berikan. Tolong dibagikan, kasih khusus pengantin dulu, biar kasih pasang nasi yang dulu. Saya ya, pegang deh. Nah, ambil sama-sama saja. Ini evaluasinya, silakan Anda kerjakan di rumah. Oke, soal pertama itu ada 5 soal. Yang pertama, Anda cari pengertian pernikahan, ya. Yang kedua, berikan contoh pernikahan yang haram, pernikahan yang nggak boleh, ya. Contohnya ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan kewajiban suami dan istri. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan talak? Sudah kita bahas tadi talak ya. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan masa iddah? Tapi silakan dikerjakan nanti di rumah. Nanti minggu depan silakan dikumpul. Demikian ya. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Dari mempelai perempuan, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada. Mempelai perempuan nggak ada, mempelai lagi nggak ada. Sudah siap ya peruntungannya? Selesai jadi siapa nikahnya? Peggy, apa hari dulu? Hah? Kan nikahnya? Maksud nyusul ya? Ya sudah, untuk dengan alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya masa yang akan datang. Dan ini merupakan pelajaran yang kamu jalani gitu. Dan perempuan akan menemukan jodohnya yang kita perlukan. Jodoh yang benar-benar Allah berikan jodoh yang terbaik untuk anda semuanya. Amin. Amin. Jangan lupa benar bapak ya. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini langsung kita masuk kelas masing-masing ya. Oke. Mau makan dulu? Kantin dulu ya. Boleh.